Swastiastu. Selamat datang di Pulau Dewata Bali. Bali adalah sebuah pulau kecil yang melengkapi pulau-pulau lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Bali adalah karunia Tuhan yang tiada taranya, yang begitu banyak menyimpan rahasia dan mistis di balik pesona keindahannya. Salah satunya adalah keindahan panorama Danau Batur yang memagari keasrian Gunung Batur di wilayah Kintamani, Bangli. Di pinggiran sebelah timur dari Danau Batur inilah kita akan mengawali cerita mistis yang tak terpecahkan selama berabad-abad lamanya. Namun, misteri ini akan terkuak melalui legenda-legenda yang telah tersebar di seluruh dunia, juga melalui penuturan para pengemong wilayah setempat. Ya, inilah kuburan Trunyan. Kuburan Trunyan merupakan salah satu aset kehidupan masyarakat yang tidak ditumpai di wilayah lainnya di Pulau Bali. Desa Trunyan terhimpit di antara tebing batu dinding dan pinggiran Danau Batur yang menjadikan sebuah desa yang unik, sakral, dan eksotis, dan menyimpan rahasia kehidupan agar tidak terkontaminasi dengan pengaruh luar yang ingin merubah tatanan kehidupan mereka di kaki Gunung Batur yang megah dan mempesona ini. Pemirsa mata batin di seluruh dunia yang tercinta, izinkan kami memaparkan cerita misteri ini dari beberapa sumber terkait dan terpercaya mengenai penguburan Desa Trunyan itu sendiri. Jangan lewatkan dokumentasi sakral ini agar mengerti dan memahami kebenaran yang ada lewat Mata Batin Channel. Pemirsa Mata Batin, ini adalah perjalanan kami menuju Desa Trunyan, melewati pinggiran tebing di bagian timur Danau Batur. Di dalam perjalanan kami akan menceritakan sejarah ditemukannya Desa Trunyan itu sendiri. Selamat menonton. Perjalanan menuju Desa Trunyan dapat ditempuh melalui jalan darat di sisi tebing bagian timur Danau Batur, atau menyeberangi Danau Batur melalui Desa Kedisan. Danau Batur berada di wilayah Kintamani, Bangli, telah mendapat pengakuan dari dunia internasional sebagai salah satu taman bumi UNESCO. Namun di balik keindahan danau ini, salah satu tepinya menyimpan misteri yang tak terpecahkan sampai saat ini. Beberapa sumber sejarah mengatakan, keberadaan Desa Trunyan berikut daya tariknya. Tidak terlepas dari bukti-bukti sejarah seperti Pura Batur, Pura Pancering Jagat, Pura dalam Pingit Desa Kedisan,
Desa Abang Dukuh, dan Desa Trunyan itu sendiri. Alkisah. Raja Solo yang bertahta di Keraton Surakarta mempunyai 4 orang anak, 3 anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang paling bungsu. Suatu hari, tiba-tiba mereka mencium bau harum yang sangat menyengat. Keempat bersaudara itu amat penasaran dan tertarik pada bau harum itu. Akhirnya, mereka pun bersepakat untuk mencari sumbernya. Setelah menyiapkan segala keperluan dan mendapat izin dari sang ayah, mereka pun mengadakan perjalanan menuju ke arah timur. Semakin jauh mereka ke timur, bau harum itu kian menyengat. Setelah berbulan-bulan berjalan dengan menyusuri hutan lebat, menyeberangi sungai, dan Selat Bali, akhirnya mereka tiba di Pulau Bali. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan hingga ke perbatasan Pulau Bali di sebelah timur, yaitu perbatasan antara Desa Ciluk Karangasem dan tepi yang terletak di dekat Buleleng. Setiba di kaki Gunung Batur sebelah selatan, si putri bungsu tiba-tiba menghentikan langkahnya. "Ada apa Adinda? Mengapa berhenti?" tanya Pangeran Sulung. Adinda tertarik pada tempat ini, Kanda. Jika diperkenankan, izinkanlah Adinda tinggal di tempat ini, pinta si putri bungsu. Atas seizin Pangeran Sulung, akhirnya putri bungsu tinggal menetap di lereng gunung, sebelah timur tempat di mana Pura Batur berdiri. Kemudian si putri bungsu diberi gelar Ratu Ayu Mas Meketek. Sementara itu, ketiga kakak putri bungsu kembali melanjutkan perjalanan. Saat tiba di suatu dataran bernama Kedisan yang terletak di sebelah barat daya Danau Batur, mereka mendengar suara burung yang amat merdu. Saking senangnya, pangeran ketiga berteriak kegirangan. Namun, Pangeran Sulung tidak senang mendengar kelakuan adiknya itu. "Hai, adikku, jika kamu senang dengan tempat ini, maka tinggallah kamu di sini," seru Pangeran Sulung. "Tidak, Kanda. Adik mau ikut kalian," tolak sang adik. Akan tetapi, Pangeran Sulung sudah terlanjur murka. Maka, ia pun menendang adiknya hingga terjatuh dalam keadaan posisi duduk bersila dan berubah menjadi patung. Hingga saat ini, patung batu Bathara Dewa itu masih dapat kita temukan di Desa Kedisan dengan posisi duduk bersila. Patung Bathara yang merupakan penjelmaan pangeran ketiga Raja Solo itu diberi gelar Ratu Sakti Sang Hyang Jero. Dan kini sedang bersemayam, melinggih, di Meru Tumpang Pitu atau bangunan suci dalam pura yang beratap 7 tingkat di Pura Dalam Pingit, di Desa Kedisan. Tinggal 2 orang pangeran yang tersisa dalam perjalanan itu, yaitu Pangeran Sulung dan Pangeran kedua. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan menyusuri tepi Danau Batur sebelah timur. Ketika sampai di sebuah dataran, mereka bertemu 2 gadis cantik. Oleh karena tertarik pada gadis-gadis itu, Pangeran kedua pun menyapa mereka. Namun, Pangeran Sulung tidak menyukai tindakan adiknya itu. "Hai adikku, jika kamu senang pada gadis itu, tinggallah kamu di sini," seru Pangeran Sulung. "Tidak, Kanda. Dinda ingin bersama Kanda," jawab Pangeran kedua. Lagi-lagi, Pangeran Sulung tidak suka dengan kelakuan adik-adiknya dan semakin naik pitam. Lalu Pangeran Sulung menendang adiknya hingga jatuh dalam keadaan tertelungkup atau tersungkur. Konon, Pangeran kedua itu kemudian menjadi kepala desa dan desa itu dinamakan Desa Abang Dukuh. Disebut Abang karena tempat itu merupakan bagian dari Desa Abang. Dan dinamakan Dukuh karena berasal dari kata telungkup, yang dalam bahasa setempat disebut dengan istilah dukuh. Singkat cerita, Pangeran Sulung melanjutkan perjalanan seorang diri untuk mencari sumber bau harum itu. Hingga akhirnya beliau sampai di dataran pohon tarumenyan, yang ternyata merupakan sumber dari aroma wangi yang sejak awal membuatnya penasaran.
Di sana sang pangeran bertemu dengan wanita cantik yang sangat menawan sedang duduk di bawah pohon. Karena kecantikan sang dewi, sang pangeran berniat memperistrinya. Sang dewi pun menerima lamaran tersebut dan pesta pernikahan digelar dengan meriah. Langit pecah, hujan darah, petir mengoyak tulang dan marah, tinggalkan harapan. Di akhir cerita dikatakan bahwa Pangeran Sulung, yang pada akhirnya sampai di Tanah Trunyan dan menetap di sana dengan gelar Ratu Sakti Pancering Jagat. Kemudian dari cerita legenda ini dapat disimpulkan bahwa sejarah desa Trunyan diambil dari dua suku kata, Taru yang berarti pohon dan Menyan yang berarti harum. Ratu Sakti Pancering Jagat adalah dewa tertinggi di desa Trunyan dan berkeinginan untuk mengamankan daerahnya dari ancaman pihak luar. Sehingga ketika ada yang wafat, jenazahnya tidak dikubur melainkan ditaruh di dekat pohon Taru Menyan. Pohon inilah yang menyamarkan bau jenazah dengan mengeluarkan bau harum sebagai penetralisir. Pemirsa Mata Batin Channel dimanapun berada, demikianlah legenda tentang sejarah pohon harum Taru Menyan. Yang selanjutnya kami dari tim yang bertugas, akan memaparkan keunikan dan proses peletakan mayat tanpa liang pada video selanjutnya. Saksikan terus dan selamat menonton. Sosok dari darah keraton menuju Bali di arah timur, angin berbisik, roh menatap, daun-daun rontok penuh harap, dunia memanggil, kain menyambut, dalam perjalanan nyawa pun berlabuh. Taru Menyan, saksi kelam, satu persatu pangeran berseteru, hingga tersisa Pangeran Sulung sampai di pusat. Ya, inilah wilayah Desa Trunyan yang kebetulan Guru punya waktu untuk mengantar Tiang sih untuk sedikit mengeksplor keberadaan Desa Trunyan yang terkenalnya di sini kuburan Desa Trunyan. Bersemayam sebagai ratu mas megetek Taru Menyan, saksi kelam, satu persatu pangeran berseteru, hingga tersisa. Ini merupakan awal masuknya ke Desa Trunyan, jadi semua tamu-tamu mancanegara, lokal dan sebagaimana pun yang seluruh Indonesia dan dunia juga, yang dunia juga melalui dermaga satu-satunya yang di sini cukup besar guys. Ini wujud baik. Iya. Yang pertama kuburannya, obyeknya itu terkenal seluruh dunia. Iya. Is merasuk inati Taru Menyan, penjaga kuburan, menghukum hidup dengan kematian. Tata cara masuk ke Desa Trunyan itu sangat rumit dan unik dan berat. Dibilang gampang ya gampang, ini salah satunya Jero Burun Titiang jadi menjelaskan bagaimana kita masuknya. Jadi mudah-mudahan pemirsa Mata Batin yang kebetulan menonton acara ini ataupun vlog ini, mudah-mudahan bisa mewakili dunia salah satunya untuk bisa menghadirkan tamu-tamu mancanegara sehingga perkembangan ataupun kehidupan di Desa Trunyan menjadi maju untuk kebutuhan masyarakat desa setempat dan adat yang ada di Bali. Nah, inilah wilayah Desa Trunyan yang memang terkenal dengan Danau Batur dan Gunung Baturnya. Oke, jadi demikian kita akan langsung ke kuburan. Taru Menyan, saksi kelam, satu persatu pangeran berseteru, hingga tersisa Pangeran Sulung sampai di pusat. Harumnya Menyan, langit pecah, hujan darah, petir mengoyak tulang dan marah, lanjutkan harapan menuju. Untuk Bangli, Kabupaten Bangli, Kecamatan Kintamani, Kamulihan Sadia Rahayu, Nunas Konidi Petara Dewi Danu,
mana lidang ida petara Ratu Sati Panjering Jagat ngicen nugraha pamargi antar. Dari awal kita mau mencapai kuburan iki, mungkin mi jero I guru yang minta mangga sedetilne, mangga sami-sami keceritayan, napi-napi kewentenane sapunapi aturane masuk mriki ke Desa Trunyan, terutama ke kuburan iki jero. Kalau ada yang meninggal, wilayah Trunyan itu tepat 6 dusun, berpekelang 1 desa Trunyan. Yang ingin memberitahu sama Bapak, kalau saya ada peduluan ketua dari desa Trunyan. Yang terkenal di Indonesia, saya Jero Bau dan Kasudi memegang untuk desa Trunyan. Kita di pinggir danau, tempat roh bersemayam damai selamanya. Enten dados nih, semua mayat yang ada di desa tadi kita antar ke sana dengan butnya jero. Bud, Oh, Tayu. oh, itu juga kuburan. Itu Ya, yang belum kawin. sebelah. Itu kuburan yang belum kawinnya. Ada di batas sana, oke guys. Yang titian dados pangulun desa ring Trunyan, ada Trunyan. Oke, niki I guru pesengane Jero Bau dan Kasudi. Beliau sebagai pengemong pura juga di sini dan tahu seluk-beluk cikal bakal di Desa Trunyan. Ya, jadi semua yang kita liput sekarang adalah bersumber dari beliau yang aslinya. Bukan kita sadur dari YouTube yang lain, tetapi kita udah mendatangi langsung tempat dari awal kita naik boat dan juga tempat ke kuburan itu sendiri. Jadi dengan Jero Bau dan Kasudi kita mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Tempat roh bersemayam dengan damai, harumnya pohon menyan menyeruak, seakan memenuhi seluruh wilayah. Trunyan tanah suci nan sakral menyimpan. Nah, ini kuburan Desa Trunyan. Iki pamandun Trunyan iki menjaga kuburan. Di sini roh beristirahat tenang abadi. Dan nah, emak di ini pang dan kebasoang turis-turis ini kan ngambil tangkurak. Napi jalur ini. Barang-barang unik nih kan. Iya, pang Di wilayah manapun di seluruh dunia, kalau kita melewati wilayah baru ataupun menginjakan kaki di tempat baru, tentunya kita mohon izin kepada beliau yang punya tempat ini, karena di setiap wilayah ada yang menempati, bukan di Bali saja ya. Enten jadi kita diarahkan ke pura dalam dulu untuk mohon doa restu. Nggih, nudas pendudukan mari kita pedalang kita pedara Mayat tertidur tanpa tertimbun, hanya berpagar ancak berlantai batu. Ditemani angin dan heningannya malam kuburan tanpa liang di bawah pohon baru hanya menyeruak sebagai tanda misteri tak terjawab. Kuburan Trunyan di kaki tebing di pinggir danau, tempat roh bersemayam damai selamanya. Di sini mayat-mayat tenang berdampingan, harumnya alam Trunyan warisan Baliaga. Trunyan menyimpan misteri tak terkuak. Kuburan tanpa liang di bawah pohon menyan, bau harum memenuhi seluruh kuburan. Winten jagi nah mabutang ring Trunyan menyampai ke Riki dumun genahan. Oke. Durung rereh genah Dados nih serauhe mayat-mayat nih ke saking Jukung Riki dumun keten. Oh, Riki dumun. Jadi mayat-mayat yang turun di sana lewat Jukung, istilahnya mesandekan dulu di sini, artinya diistirahatkan dulu sebentar di sana. Yang penting ada upacaranya sedikit, belin karang. Oke, ntar. Belin Dados karang. nih seuusan ring Jukung Riki mesandekan dumun, ampun kenten ngaturan Banten. Nih, Ampun kenten hari sane wau nih ke wilayah Malikusan. meli karang. Oh, Numas Karang, Meli Karang artinya Aji 6 dasar 6
pis bolong Bali keteng Asli. asli. Oh dados nih sekantun mesandakan jebos Riki keluarga Ini sami. harus numas karang Riki dumun ring kuburan Riki Nggih. seharga 66 Keteng bolong. keteng Bolong. pis bolong ataupun uang kepeng Bali asli, Asli. tidak boleh Dicampur. ditukar apapun, tidak boleh ditukar dengan uang kertas zaman Nggak sekarang, nggak bisa. tidak boleh. Demikian guys, jadi 66 keteng uang bolong asli harus dipakai untuk membeli karang yang ada di kuburan di sini. Mayat tertidur tanpa tertimbun, hanya berpagar cat berlantai batu, ditemani